Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah kisah kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung masuk ke sebuah cerita sejarah yang jujur aja luar biasa banget. Ini tentang kekayaan, niat yang super tulus, dan gimana takdir itu kadang punya cara kerja yang penuh ironi. Kisah kurma busuk dan takdir Allah ini benar-benar ngerangkum perjalanan spiritual yang dalam banget. Dan saya yakin ini bakal ngubah cara pandang kita soal uang. Coba bayangin, gimana jadinya kalau usaha mati-matian buat bangkrut justru bikin kita makin tajir melintir? Kedengarannya nggak masuk akal banget kan? Maksudnya kebanyakan orang kan ngabisin hidup mereka buat ngejar harta. Tapi di sesi kali ini kita bakal nelusuri catatan sejarah tentang seseorang yang secara putus asa dan pakai segala cara justru pengen kehilangan semua uangnya. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, kegelisahan hati yang kaya. Kita kenalan dulu sama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Beliau ini salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hartanya, nggak berseri saking kayanya. Tapi anehnya, kekayaan itu sama sekali nggak bikin beliau tenang. Malahan, beliau sampai bergumam, "Aku ingin hartaku habis. Aku ingin hidup miskin karena Allah." Beliau benar-benar ketakutan kalau hartanya yang masif ini bakal memperpanjang hisab atau perhitungan amalnya di akhirat nanti. Jadi buat beliau, harta itu bukan piala kebanggaan, melainkan beban tanggung jawab yang berat banget. Nah, ketakutan ini ngebawa kita ke bagian 2, strategi menjadi miskin. Bayangin deh kalau kamu jadi orang terkaya dan pengen jatuh miskin secepatnya. Apa yang bakal kamu lakuin? Abdurrahman ini ngejalanin rencana yang jujur nyeleneh banget di pasar. Beliau sengaja nyuekin semua kurma kualitas premium yang manis dan mahal. Padahal kan normalnya orang nyari barang terbaik ya. Tapi beliau enggak. Beliau malah sengaja hunting kurma yang udah hitam, kering, busuk, dan ibaratnya udah nggak ada harganya sama sekali. Kurma sisa yang biasanya dibuang, malah beliau beli dengan harga yang mahal. Niatnya tuh benar-benar cuma satu, ngeborong kurma busuk sebanyak-banyaknya buat nguras habis hartanya detik itu juga. Jadi beliau beli semua barang rongsokan itu, terus pas bawa pulang gunungan kurma yang udah nggak layak makan itu, beliau ngerasa lega banget. Beliau mikir kalau akhirnya beliau berhasil lepas dari beban hartanya. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian 3, keajaiban dari negeri jauh. Belum lama beliau duduk sambil napas lega di sebelah tumpukan kurma busuknya, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu. Tamunya ini seorang laki-laki dari Ethiopia yang kelihatan capek banget. Dengan suara yang berat, pria itu memohon, "Wahai Abdurrahman bin Auf, aku datang dari negeri yang jauh. Di daerah kami sedang terjadi wabah mematikan, dan banyak banget orang jatuh sakit." Dan disinilah plot twist-nya terjadi. Pria Ethiopia itu nyampein kabar dari para tabib di negerinya. Ternyata, wabah mengerikan itu cuma bisa disembuhin pakai satu jenis obat. Tebak apa? Yap, kurma yang sudah membusuk dan mengering. Obat buat wabah mematikan itu nyatanya adalah tumpukan sampah yang baru aja diborong habis sama Abdurrahman bin Auf. Gila kan? Pria itu terus memohon dengan penuh harap. Katanya, "Kami mendengar engkau membeli kurma seperti itu. Jika engkau berkenan, kami ingin membelinya untuk menyelamatkan kaum kami." Coba bayangin situasi dramatisnya saat itu. Di depan Abdurrahman ada tumpukan kurma yang sengaja dia beli buat jadi miskin. Tapi di saat yang sama, tumpukan itu ternyata adalah penyambung nyawa dan satu-satunya harapan buat suatu kaum di negeri antah berantah. Dan ini dia puncak ironinya. Abdurrahman jelas langsung ngasih semua kurma itu. Tapi kurma busuk itu nggak dikasih gratis atau dibeli murah sama tamunya. Karena itu obat yang sangat berharga di sana, kurma sampah tadi justru dibeli balik dengan harga yang jauh lebih mahal. Jadi alih-alih bangkrut miskin seperti yang dia rencanain mati-matian, Abdurrahman malah dapat untung finansial yang berkali-kali lipat lebih gede. Pas nyadar akan hal itu, Abdurrahman bin Auf cuma bisa tertunduk. Sambil netesin air mata, beliau berbisik lirih, "Ya Allah, aku ingin miskin karenamu, tapi engkau menjadikannya sebab kebaikan bagi orang lain." Di momen itulah beliau sadar betul kalau rencananya buat jadi miskin udah digantiin sama skenario ilahi yang jauh lebih besar, yaitu skenario untuk menyelamatkan ribuan nyawa manusia. Cerita ini ngebawa kita ke bagian 4. Kaya harta, miskin hati. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari paradoks luar biasa tadi? Poin utamanya adalah, Allah nggak pengen beliau miskin, Allah pengen beliau bermanfaat. Ini ngajarin kita kalau spiritualitas sejati itu nggak melulu soal ngosongin isi dompet atau rekening bank kita. Kadang pas kita berusaha ngejauh dari dunia, kehidupan justru ngebalikin dunia itu ke tangan kita. Bukan buat dinikmati sendiri secara serakah, tapi buat dijadiin alat jadi saluran kebaikan buat orang lain. Nah, semenjak insiden kurma busuk itu, Abdurrahman bin Auf benar-benar nerapin konsep zuhud yang sejati. Praktiknya gimana? Pertama, beliau selalu ngejaga hatinya biar tetap ngerasa miskin dan butuh sama Allah, walaupun tangannya megang kekayaan luar biasa.
Terus, begitu harta datang, langsung disedekahin. Kalau ada untung bisnis masuk, secepatnya dibagikan. Dan pas pesona dunia makin kerasa mendekat, beliau buru-buru ngelepasin itu dari hatinya. Intinya, harta itu ada di genggaman tangannya, tapi nggak pernah diizinin masuk nguasain hatinya. Kesimpulan krusialnya, kurma busuk aja bisa jadi obat, apalagi harta. Itu bisa banget jadi jalan menuju surga. Harta kekayaan itu sifatnya netral. Dia bukan musuh spiritualitas, asalkan kita pakai dengan benar. Harta bisa jadi instrumen yang luar biasa kuat kalau kita selarasin sama kehendak ilahi dan rasa peduli ke sesama manusia. Sebagai penutup sesi kita hari ini, coba deh kita ngaca sebentar. Pada akhirnya nanti, yang bakal dihisap itu bukan seberapa numpuk harta yang berhasil kita kumpulin, tapi kemana aja harta itu kita alirkan. Tanya ke diri kamu sendiri, seberapa erat sih kamu menggenggam kurma kamu saat ini? Apakah harta itu malah ngikat kamu dalam rasa takut, atau kamu udah siap buat jadiin itu jalan manfaat buat orang banyak? Coba direnungin deh. Oke, makasih banyak ya udah gabung di sesi pembahasan kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.